Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video ini atau pada pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang menyelesaikan turunan fungsi aljabar gitu. Jadi untuk turunan ini ada fungsi aljabar, fungsi trigonometri ataupun fungsi lainnya, misalkan fungsi kecepatan. Namun pada video ini cukup membahas tentang turunan fungsi aljabar. Oke, kita lihat konsep atau definisi daripada turunan itu sendiri. Jika f aksen x itu adalah turunan dari fx ya, misalkan fungsi fx turunannya kita lambangkan dengan f aksen x, maka berlaku sifat-sifat berikut ya. Nah, sifat-sifat ini juga tidak hanya berlaku pada fungsi aljabar, tetapi bisa juga pada fungsi trigonometri atau fungsi kecepatan atau fungsi-fungsi lainnya ya yang menggunakan turunan gitu ya. Nah, kita lihat sifat-sifatnya seperti apa saja. Yang pertama, misalkan fx sama dengan a. Nah, a ini bilangan konstanta ya. Kenapa? Karena tidak ada variabel yang melekat pada a sendiri. Karena itu turunan daripada fungsi fx itu, atau kita bisa baca f aksen x-nya adalah 0 ya. Karena tidak ada variabel sehingga turunannya 0 gitu ya. Kemudian sifat yang kedua, misalkan fx sama dengan ax ya. A itu koefisien ya. Di sini A disebut koefisien. Kenapa? Karena ada variabel sehingga A disebut koefisien dan X itu variabel ya. Maka turunan daripada fungsi tersebut itu adalah koefisiennya saja ya, atau A ya. Jadi AX, maka turunannya adalah hanya A ya. Jadi untuk turunan itu sendiri ada kata turunan sendiri, kata dasar turun ya, artinya bahwa pangkatnya berkurang 1 ya, pangkatnya berkurang gitu. Nah, ini kan AX, ini kan X pangkat 1 ya. Karena itu ketika dicari turunannya, maka X sendiri yang tadi pangkat 1 itu kalau diturunkan maka selesai X-nya gitu ya, sehingga hanya tinggal A. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat konsep daripada turunan untuk fungsi eksponen ya. Misalkan fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya dapat kita konsepkan seperti ini. N kali dengan koefisien ya, dikali variabel, dan variabelnya ini pangkatnya harus berkurang 1 gitu ya. Jadi n ini kan pangkat sendiri, n kita kali dengan a yang adalah koefisiennya, kemudian kali dengan variabel x, kemudian pangkat dari variabel ini harus dikurangi 1 gitu ya. Karena ingat kata dasar turun, berarti pangkatnya berkurang 1. Oke, nanti akan kita lihat contoh soalnya. Namun kita lanjut dulu, lihat dulu sifat yang lainnya ya. Misalkan juga fx-nya ux plus minus vx ya. Nah, ini maksudnya misalkan dalam satu fungsi sendiri ada 2 suku ya, atau 2 fungsi, maka fungsi-fungsi tersebut dicari turunannya masing-masing ya. Untuk turunannya maka dicari masing-masing turunan daripada fungsi atau suku-suku tersebut ya. Untuk plus minusnya ini adalah tanda operasi ya, tambah kurang maksudnya ya. Jadi kalau di soal tambah kita tambah, kalau kurang kita kurangi gitu ya. Oke, kita lihat sifat yang kelima, perkalian ya. Ini sifat perkalian, misalkan ux kali vx ya. Maka f aksen x atau turunannya bagaimana? Oke, maka u aksen kita cari turunan dari u dikali dengan fungsi v, tambah turunan dari v kita kali dengan fungsi u gitu ya. U aksen v aksen itu dari sini ya, jadi cari turunan u kemudian cari turunan v gitu ya, kemudian pasang pada atau substitusi pada rumus tersebut. Kita lihat sifat yang keenam itu adalah sifat pembagian ya. Kalau pembagian maka turunannya atau f aksen x nya adalah u aksen x ya, turunan dari u dikali dengan fungsi v kurang turunan dari v dikali dengan fungsi u, kemudian dibagi dengan fungsi v dikuadratkan gitu ya. Nanti kita akan lihat pada contoh soal.
Oke, kita lihat contoh soalnya. Yang pertama ini fx sama dengan 5. Nah, ini kira-kira kita gunakan sifat yang keberapa? Kita lihat fx sama dengan 5, berarti ini fungsi pertama, sifat pertama ya. Hanya fungsinya adalah hanya konstanta ya. Karena itu turunannya adalah 0 ya. F aksen x sama dengan 0. Karena apa? Tidak ada variabel ya, sehingga turunannya adalah 0 gitu ya. Bilangan berapapun ya, entah itu bilangan ganjil, bilangan positif, negatif, bilangan pecahan atau apapun, intinya bahwa kalau tidak ada variabel x maka turunannya 0. Oke, kita lihat misalkan juga fungsinya negatif 2, maka f aksennya tetap 0. Kita lihat yang ketiga, fx nya 4x ya, maka ini kita pakai sifat yang keberapa? Koefisien dan variabel pangkat 1. Iya, sifat kedua ya. Maka turunannya bagaimana? Kalau seperti ini, ingat bahwa pangkat berkurang 1, karena itu x di sini pangkat 1. Kalau kurang 1 berarti x nya selesai, sehingga tinggal koefisiennya saja ya, atau 4. X ini selesai ya, karena hanya pangkat 1 kurang 1 jadi habis gitu ya. Kemudian kita lihat contoh yang keempat, fx sama dengan 4x pangkat 3 ya. Maka ini kita bisa gunakan sifat 3 ya, yaitu 4x pangkat 3 ini koefisien, ini variabel, dan ini pangkat 3 ya. Ingat pangkat berkurang 1 ya. Pangkat atau n-nya dikali dengan a dikali x, kemudian pangkatnya berkurang 1. Oke, berarti 3 kali 4 x pangkat 3 kurang 1 gitu ya. 3 ini yang pangkat, 4 ini tetap koefisiennya, kemudian x pangkatnya berkurang 1 ya. Jadi hasilnya 3 kali 4 12. Oke, 3 kurang 1 2, maka hasilnya 12 x pangkat 2. Kita lihat soal berikut. Fx sama dengan 5x pangkat 3 tambah 7x pangkat 2 ya. Ini kita bisa gunakan sifat jumlah dan kurang tadi ya, penjumlahan dan pengurangan. Kalau penjumlahan kita akan jumlahkan. Akan tetapi kita lihat ini kan dua suku ya, sehingga kita cari turunan dari 5x pangkat 3 sendiri ditambah turunan dari 7x pangkat 2 sendiri ya. Ini ya bentuknya tadi. Jadi hasilnya oke, untuk 5x pangkat 3 berarti 3 dikali 5x kemudian pangkat berkurang 1 ya. Berarti 3 kali 5 kali x pangkat 3 kurang 1 ditambah dengan ini 7x pangkat 2, turunannya adalah 2 dikali 7 kemudian kali x pangkatnya berkurang 1 gitu ya. 2 kurang 1. Oke. Hasilnya 3 kali 5 kemudian 2 kali 7 ya, 15x pangkat 2 kemudian tambah 14x ya. 2 kurang 1 1 ya, x pangkat 1 ini, sehingga hanya 14x. Oke, kita lihat selanjutnya, fx sama dengan x pangkat 4 kurang 3x tambah 5 ya. Ini juga sama ya, sehingga ini kita kurang, yang ini kita tambah ya. Cari turunan dari masing-masing suku ya. X pangkat 4 turunannya adalah ya 4x kemudian 4 kurang 1, 4 ini yang pangkat ya, kurang 3 ini ya, 3x, x nya harus berkurang 1 gitu ya. Ini kan x pangkat 1, nah 1 kalau kali dengan koefisien 3 kan tetap 3 gitu ya. Jadi 1 ini tidak kita tulis ya, 3 kali x pangkat 1 kurang 1. Nah 1 kurang 1 ini kan nilainya 0 ya, jadi sebentar ini habis ya. Tambah turunan dari 5 sendiri adalah 0 gitu ya, karena tidak ada variabel ya, sehingga 0. Nah tambah 0 kan hasilnya tetap ya. Karena itu kita lihat
4x pangkat 3 ya, 4 kurang 1 ini, sehingga pangkat 3 kurang ini kan tadi 3x turunannya pasti 3 ya, atau hasilnya dari sini 1 kurang 1 0, x pangkat 0 itu 1 ya, 1 tidak tulis sehingga hasilnya tetap 3 ya, kurang 3 tambah 0, 0 nya diabaikan ya, sehingga hasilnya 4x pangkat 3 kurang 3. Kita lihat contoh selanjutnya, fx sama dengan 5 per x pangkat 2 ya, 5 per x pangkat 2, maka ini sifat yang bisa kita gunakan adalah sifat ke-6 ya, sifat ke-6 ya, bentuk pembagian ya, maka kita bisa gunakan rumus U aksen V kurang V aksen U per V pangkat 2 ya. Karena itu ini sudah jelas nih, bagian pembilang itu U, bagian penyebutnya adalah V ya, dan kita harus cari U aksen dan juga V aksen ya, atau turunan dari 5 dan turunan dari X pangkat 2. Oke, penyelesaiannya U sendiri tadi 5 ya, sehingga U aksennya 0 ya. Kemudian V sama dengan X pangkat 2 ya, sehingga turunannya adalah, ingat pangkatnya dikali dengan koefisien dan variabel ya, sehingga 2 dikali X, pangkatnya berkurang 1 sehingga hanya 2X. Nah, setelah dapat nilai-nilai ini, kita apakan? Kita substitusi ke rumus yang ini ya, U aksen V dan seterusnya. Oke, F aksennya adalah U sendiri kan turunan dari U sendiri atau U aksen tadi adalah 0 ya. U aksen kali V berarti 0 dikali dengan X pangkat 2 ya, kurang dengan F aksen dikali U. Nah, F aksen sendiri 2X ya, jadi 2X dikali dengan 5 gitu ya, ingat tanda kurang, ini kurangnya dibagi dengan berapa? Dibagi dengan V pangkat 2. V kan X pangkat 2, jadi X pangkat 2 dipangkatkan 2. Oke, kita lihat 0 kali X pangkat 2 ini kan sudah 0 ya, kurang 2X kali 5 ini kan 10X ya, sehingga negatif ya, negatif dari sini, negatif 10X per X pangkat 4 ya, X pangkat 2 kali 2 ini ya, sehingga X pangkat 4. Maka ini X pangkat 1, ini X pangkat 4 ya. Ini kita bisa coret X pangkat 1 di sini dan X pangkat 1 di sini, kita coret tinggal X pangkat 3, sehingga negatif 10 per X pangkat 3. Oke, contoh yang berikut, fx sama dengan 2x tambah 3 per 4x kurang 7 ya. Ini juga bentuknya sama, bentuk pembagian, sehingga masih sama ya, kita gunakan sifat atau konsep U per V sama dengan U aksen kali V kurang V aksen kali U per V pangkat 2. Kita cari dulu U aksen dan V aksen ya. U sendiri yang bagian pembilangnya 2x tambah 3, berarti turunannya adalah 2 ya, 2x turunannya 2. X ini kan berkurang sehingga X nya habis ya. Kemudian 3 ini turunannya 0, jadi tidak usah lagi ditulis ya. Kemudian V sendiri kan 4X kurang 7, turunannya 4 gitu ya, negatif 7 turunannya 0 ya, sehingga V aksennya 4. Oke, kita substitusi ke rumus ya, U aksen V kurang V aksen kali U bagi V pangkat 2. Kita tulis dahulu 2 dikali dengan ini ya, 2 ini U aksen ya, U aksen kali V berarti 2 kali V nya 4X kurang 7, kurang dengan V aksen 4 kali dengan U nya adalah 2X tambah 3 ya, dibagi dengan V pangkat 2. V sendiri kan 4X kurang 7 pangkat 2.
Oke, ini tinggal kita kali masuk ya. 2 kali 4x kurang 2 kali 7 ya. Kurang lagi ini juga kali masuk 4 kali 2x tambah negatif 4 juga kali dengan 3 ya, sehingga 8x kurang 14 kurang 4 kali 2x 8x negatif 4 kali 3 negatif 12 ya. Bagi dengan V pangkat 2 nya tetap saja hasilnya. Oke, ini karena ada yang sama kita coret ya. Maksudnya adalah sisa 0, ini 8x kurang 8x 0 ya, jadi dicoret saja. Bersisa ini negatif 14 kurang 12 ya, sehingga hasilnya negatif 26 per V pangkat 2 ya. 4x kurang 7 pangkat 2. Oke, kita lihat yang ke-8. 2x pangkat 2 tambah x kali 4x tambah 1. Jadi kalau dipisahkan dengan tanda kurung seperti ini artinya kali ya. Berarti ini bentuk yang kelima tadi ya, sifat kelima, bentuk perkalian, bentuk U kali V. Maka kita cari U aksen kali dengan V tambah V aksen dikali dengan U ya. Tentukan U yang ini ya, fungsi pertama, V yang ini fungsi kedua, sehingga U ini ya, U aksennya 4x tambah 1 ya. 2x pangkat 2 turunannya 4x tambah turunan dari x sendiri adalah 1 ya. Kemudian V aksennya adalah ini kan V 4x turunannya 4 ya. Kalau 1 ini turunannya kan 0, jadi tidak usah ditulis. Kalau 1 yang ini kan turunan dari x. Nah, ini kan ada 1x sehingga turunannya x-nya habis, tinggal 1 yang ini ya. 1 di sini kan tidak ditulis ya. Tapi sampai di sini kita harus tulis ya, karena ini hasil atau bilangan yang harus kita lihat di situ ya. Sehingga tambah 1 ini yang ini ya, turunan dari x. Oke, kita substitusi ke rumus ya. Rumus yang ini U aksen kali V tambah V aksen kali U ya, sehingga U aksennya kan 4x tambah 1, V nya juga sama 4x tambah 1 ya, tambah V aksen 4 kali dengan U 2x pangkat 2 tambah x ya. Ini tinggal dikali masuk ya, 4x kali 4x, kemudian 4x kali 1 kali 4x, 1 kali 1 ya, sehingga hasilnya menjadi ini ya. Ini untuk yang U aksen kali V ya, hasilnya ini 16x pangkat 2 tambah 4x tambah 4x tambah 1 ya, ini ya. Ini yang pertama ya, 2 kurung pertama ini. Kemudian ditambah dengan turunan dari V dikali U ini ya, yang kedua ini 4 kali 2x pangkat 2 tambah 4 kali x ya, dikali masuk, sehingga menjadi 8x pangkat 2 ditambah 4x. Oke, kita lihat hasilnya. Kita lihat yang sama ya, dijumlahkan 4x tambah 4x 8x ya. 1 ini tetap, kemudian ini tetap di sini ya, tetap kita tulis ya. Kita lihat lagi variabel yang sama ini ya, 16x pangkat 2 dengan 8x pangkat 2 ya. 16 tambah 8 24, x pangkat 2 tambah ini ya, 8x dengan 4x 12x tambah 1 ya. Jadi kalau sudah jadi seperti ini, misalkan pada langkah yang pertama ini, langkah yang kedua ini, tinggal kita lihat variabel yang sama, koefisiennya kita tambah, kalau kurang kita kurang gitu ya. Jadi x pangkat 2, kemudian variabel x, kemudian konstanta. Oke. Nah, bentuk yang perkalian ini dapat juga kita lakukan selain kita pakai cara seperti ini, cari turunan masing-masing.
kita juga bisa kalikan fungsi U dikali dengan fungsi V ini ya. Fungsi U kali dengan fungsi V, baru dicari turunannya bisa ya. Bisa juga dengan pakai sifat 5 ya. Oke, nanti bisa dicoba sendiri. Kalau fungsi U kali fungsi V kemudian dicari turunannya, pasti hasilnya juga sama. 24x pangkat 2 tambah 12x tambah 1. Oke, kita lihat ada namanya aturan rantai ya. Jadi tadi selain 6 sifat di pendahuluan tadi, bisa juga fungsinya kita kerjakan dengan aturan rantai ya. Kita lihat ini definisi daripada aturan rantai turunan fungsi ya. Misalkan fx sebuah fungsi ya, maka turunan dari fx atau f aksen x df per dx sama dengan df per du dikali du per dx ya, yang dapat dikembangkan menjadi df per dx sama dengan df per du kali du per du dikali dengan du per dx gitu ya. Kita langsung lihat saja contohnya ya seperti apa, maka definisi ini juga bisa kita paham secara tidak langsung. Oke, kita lihat contoh soalnya. Misalkan ini ya, ada fx sama dengan 2x kurang 3 dipangkatkan 3. Nah, 2x kurang 3 dipangkatkan 3 ya. Kita bisa misalkan ini sebagai u ya. Ini kita bisa misalkan sebagai u. Jadi misalkan u-nya 2x kurang 3 ya. Nah, 2x kurang 3 ini kita cari turunannya ya. U aksennya ya. U aksennya berarti 2x sendiri turunannya kan 2. 3 ini kan turunannya 0 ya, negatif 3 ini. Sehingga fungsi ini turunannya 2 gitu ya. Nah, U aksen sendiri itu sama dengan du per dx ya. Fungsi du diturunkan terhadap variabel x-nya ya. Jadi ingat ya, du per dx itu sama dengan U aksen ya. Ini ya, du per dx. Ini U aksen. Jadi yang kita cari itu nanti turunan dari fungsi f sendiri terhadap u, kemudian turunan dari du terhadap fungsi x ini gitu ya. Kita lihat yang berikut itu, kita harus cari fu-nya. Nah, fu atau fungsi ini sendiri ya. Fungsi ini sendiri adalah u pangkat 3 ya. U pangkat 3 ya, sama dengan U pangkat 3. Nah, U pangkat 3 ini kan sama dengan fx ya, fx U pangkat 3, sehingga di sini saya tulis fu ya, U pangkat 3. Nah, U pangkat 3 ini kita cari lagi turunan U pangkat 3 ya, dengan konsep turunan sendiri ya, sehingga kita bisa tulis df per du ya, atau turunan dari fu ini sendiri ya. 3 sama dengan pangkat dikali dengan koefisien dan variabel, kemudian pangkatnya berkurang 1 ya, sehingga 3 dikali dengan u, pangkat 3 tadi jadi pangkat 2 gitu ya. Nah, kita kan sudah dapat du per dx dan juga df per du ini ya, df per du dan du per dx. Nah, karena itu hasil ini kita bisa kalikan ya, df per du kali du per dx. Oke, kita pasang rumusnya dulu ya. Ini tinggal kita isi f aksen x nya, df per du kan ini ya 3u pangkat 2 kali dengan 2 ini hasil dari u aksen atau du per dx tadi ya, sehingga 3 dikali dengan 2 6 ya, 6, sehingga 6 kali u pangkat 2. Nah, sampai di sini u nya kita ganti ke fungsi asal tadi. U tadi kita misalkan u dengan 2x kurang 3, sehingga u yang ini kita ganti 2x kurang 3 ya, pangkatnya tetap 2, yang diganti hanya u, 2x kurang 3 pangkatnya 2 ya. Jadi hasilnya ini.
Oke. Kita lihat contoh soal yang kedua untuk aturan rantai ya. Fx sama dengan 5 dikali 4x kurang 2 pangkat 3 ya. Ini juga sama, kita misalkan U dengan 4x kurang 2 ya. Kalau gitu turunannya adalah 4 ya. 4x turunannya 4, negatif 2 turunannya 0 ya, jadi tidak usah kita tulis. Oke, kita lihat lagi FU-nya ya. FU-nya sama dengan U kan kita misalkan dengan 4x kurang 2. Karena itu 5 dikali U dipangkatkan 3 gitu ya. 5U pangkat 3. Kita cari turunannya. DF per DU sama dengan 5 kali turunan dari U pangkat 3 sendiri ya, sehingga 3 kali U pangkat 2 gitu ya. 3 kali U pangkat 2, ingat pangkat berkurang 1, sehingga DF per DU adalah yang ini bisa langsung 15U pangkat 2 ya, bisa, tapi saya tidak tuliskan, jadi langsung hasil DF per DU ini dikalikan dengan U aksen tadi ya, turunan U, atau DU per DX ya, rumusnya DU per DX kan adalah U aksen gitu ya. Sehingga 5 kali 3 U pangkat 2 ini dikali dengan 4 ya. 5 kali 3 tadi 15 ya. Sehingga 5 kali 3 U pangkat 2 kali 4 tinggal dikalikan semua, ini 15 dikali 4 60 ya, atau 5 kali 3 kali 4 60 U pangkat 2. Nah sekarang U nya kita ganti dengan fungsi awalnya yaitu 4x kurang 2 ya. Maka 60 kali 4x kurang 2 dipangkatkan 2 ya. Pangkat 2 yang ini. Yang diganti hanya U. Gitu ya. Oke, cukup sekian untuk turunan fungsi aljabar ya, sampai aturan rantai. Ada juga namanya aturan yang lainnya, namun nanti pada kesempatan selanjutnya saya akan bahas lagi ya. Sekian untuk materi kali ini, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Namun jangan lupa untuk like dan subscribe video ini.